Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Kristus. Kita bertemu kembali pada hari ini dan mari bersama-sama kita beribadah memuji Tuhan dalam renungan harian yang disiarkan dari HKBP Batam Lubuk Baja pada hari ini Kamis tanggal 8 Juni 2023. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan kami, sumber kekuatan dan pengharapan kami. Pada pagi hari ini kami datang bersujud, berdoa, memuji Tuhan dan menyembah Engkau di dalam kehidupan kami melalui persekutuan ibadah kami saat ini. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran dan kehidupan kami dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan kami terima, yang akan menuntun kami dalam satu hari ini untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dungi ninna Jesus ma madok nasida. Au do roti hanguluani. Sadok na somalebe manang ise naung rotuau. Jala naso tupa mauas manang ise na porsea diau." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, adapun yang menjadi topik dari renungan kita pada hari ini, Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, ketika kita lapar, kita pasti membutuhkan sesuatu untuk kita makan. Supaya tubuh kita sehat dan kuat, serta kita dapat melakukan pekerjaan kita dan juga melayani dengan baik. Tetapi ada banyak orang yang lupa atau tidak tahu bahwa jiwa batin kita sebagai manusia juga bisa lapar, bisa juga haus. Dan banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara untuk memenuhi atau memuaskan rasa lapar dan haus dalam jiwa kita. Beberapa orang mungkin akan mengatakan ketika jiwanya haus dan lapar, maka dia akan pergi berlibur
ke sebuah objek wisata yang indah untuk melepaskan kepenatan jiwanya. Atau mungkin ada juga orang yang sibuk dengan melakukan pekerjaannya, dengan mencari harta duniawi, supaya ia mampu melupakan kehausan, kedahagaan jiwanya. Atau bahkan ada juga orang yang mendalami agama dengan baik, melalui ibadah dengan penuh ketaatan mutlak untuk memenuhi dan memuaskan kehausan jiwanya. Tetapi kehausan jiwa itu tidak akan dapat dipuaskan dengan bentuk-bentuk jasmaniah apapun itu. Baik yang terkait dengan mata, otak, dan kegiatan panca indera kita lainnya, itu tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa kita. Karena jiwa tidak terkait dengan hal-hal yang jasmaniah. Hanya Tuhanlah Sang Pencipta yang dapat memenuhi kehausan, dahaga, kelaparan jiwa kita. Mengapa? Karena Dialah yang menciptakan kita sebagai makhluk jasmaniah dan batiniah. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, teks kita dalam konteks ini, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat ini mengingatkan mereka, dalam hal ini Yahudi, bahwa nenek moyang mereka pernah dipelihara oleh Tuhan sepanjang perjalanan dari tanah Mesir ke Kanaan dengan manna, roti yang turun dari surga. Dan Yesuslah roti itu. Dialah yang disediakan Allah untuk memenuhi, memuaskan jiwa kita yang haus dan yang lapar. Dan nas ini sekaligus juga Yesus mau mengoreksi, meluruskan cara pandang dan motivasi orang banyak yang datang mencari dan mengikut Yesus pada saat itu. Mereka mengikut Yesus bukan karena percaya, tetapi karena didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara pribadi. Dan juga ada mereka yang datang dan mengikut Yesus karena dorongan dari cerita yang mereka dengar bahwa Yesus dapat melakukan tanda-tanda mujizat. Sehingga mereka ingin mengangkat Yesus menjadi raja atas mereka. Maka Yesus mau meluruskan pemahaman ini bahwa barang siapa yang mau menjadi pengikut Yesus, syaratnya bukanlah hal-hal yang bersifat fisik maupun material. Tetapi karena dorongan iman percaya kepada Tuhanlah, bahwa Dialah Allah yang menjadi sumber keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kita. Maka bagaimana cara kita untuk menerima dan mendapatkan roti itu? Dalam firman Tuhan hari ini jelas dikatakan, yaitu dengan datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka jiwa kita akan dipuaskan dan terpenuhi. Dan pakailah seluruh hidup ini untuk mencari dan menemukan Yesus. Karena Dialah sumber kehidupan kita yang dapat memuaskan dahaga dan rasa lapar dalam hidup kita. Dan jawaban serta jalan keluar dari seluruh persoalan hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami kembali mengucap syukur kepadamu karena Engkau memperkenalkan dirimu kepada kami sebagai roti yang hidup, yang mampu memuaskan rasa lapar dan dahaga bagi jiwa kami. Sehingga kami beroleh keselamatan, beroleh kekuatan, beroleh sukacita,
dalam menjalani kehidupan kami. Dan ajari kami juga Tuhan, untuk dapat hidup di dalam tuntunan Tuhan, terlebih dalam satu hari ini, supaya Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan pertolongan Tuhan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin dimampukan untuk lebih lagi mengucap syukur kepada Tuhan atas segalanya. Berkati kehidupan kami dalam satu hari ini, dan juga orang-orang yang kami kasihi, dan juga yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Lindungi kami, jagai kami, dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga menjadi berkat bagi kehidupan kami dan juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.